Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi berjudul Gatekeeper AI, yaitu sistem kontrol akses ruangan dan presensi terpusat berbasis real-time scheduling. Proyek ini dikembangkan untuk mengatasi berbagai masalah presensi seperti titip absen, mahasiswa meninggalkan kelas setelah presensi, hingga sistem akses ruangan yang belum terintegrasi. Next. Berdasarkan survei yang kami lakukan, ditemukan bahwa sekitar 38% responden pernah melakukan titip absen, dan lebih dari 77% pernah meninggalkan kelas lebih awal. Selain itu, data presensi dan sistem akses ruangan juga masih terfragmentasi. Karena itu, kami mengusulkan Gatekeeper AI, sebuah sistem yang mengintegrasikan back-end AI, IoT, mobile application, dan kontrol akses ruangan secara real-time, sehingga presensi tidak hanya tercatat, tetapi juga tervalidasi. Next. Untuk implementasi, ini dia timeline dan juga pembagian peran kami. Next. Berdasarkan analisis kebutuhan, kami merumuskan 5 objektif utama, yakni sebagai berikut. Next, pengembangan dilakukan secara iteratif melalui prototipe, testing, dan improvement secara berulang. Sementara evaluasi dilakukan sebagai berikut untuk memastikan seluruh komponen dapat bekerja secara terpadu. Next. Selain itu, kami juga melakukan analisis kelayakan melalui estimasi biaya pengembangan serta identifikasi berbagai risiko. Risiko tersebut diantisipasi melalui strategi mitigasi agar sistem tetap reliable ketika diimplementasikan. Next. Pada tahap eksplorasi konsep, kami menggunakan pendekatan 5W1H sehingga kami dapat menentukan bagaimana sistem bekerja, siapa pengguna utamanya, serta bagaimana integrasi antara AI, backend, dan IoT dilakukan. Next, setelah melakukan eksplorasi dan juga evaluasi alternatif, kami memilih pendekatan face recognition dengan IoT dan edge computing sebagai konsep utamanya. Konsep ini dipilih karena lebih contactless, sulit dimanipulasi dibanding metode konvensional, memiliki respon lebih cepat melalui edge processing, serta lebih mudah dikembangkan untuk kebutuhan monitoring di masa depan. Dengan demikian, Deliverable 1 menjadi fondasi untuk pengembangan dan implementasi sistem pada tahap berikutnya. Ini 182.23.081. Di sini saya akan menjelaskan tentang deliverable 2. Yang pertama tentang spesifikasi fungsional sensor. Di sini terdapat 10 functional requirement di mana mulai dari F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 dan F10. Selanjutnya terdapat karakteristik kritis dan elemen fungsional mulai dari identifikasi wajah mahasiswa, ekstraksi dan pengiriman data wajah, pengenalan identitas mahasiswa, validasi hak akses, kontrol akses pintu, pencatatan presensi otomatis, monitoring aktivitas keluar masuk, penentuan status kehadiran, dashboard monitoring dan keamanan sistem. Selanjutnya di sini terdapat desain interaksi sistem mulai dari alur akses dan verifikasi kehadiran itu pada skenario normal. Selanjutnya terdapat skenario tambahan yaitu alur pemantauan dan remote override, serta terdapat alur pemantauan aktivitas kelas dan terdapat alur caching luring. Selanjutnya di sini terdapat rancangan prototype untuk use case mobile system gatekeeper di mana terdapat autentikasi pengguna atau login, pemantauan presensi real time, melakukan remote override, melakukan reward presensi dan menerima notifikasi sistem. Selanjutnya terdapat use case website dari sistem gatekeeper sama kurang lebih sama yaitu menerima notifikasi sistem, sinkronisasi jadwal SIX, monitoring log akses, mengekspor data presensi, melihat reward presensi, melakukan remote override, memantau presensi real time dan login atau autentikasi pengguna. Selanjutnya terdapat use case dari IoT System Gatekeeper di mana mulai dari capture dan stream phase, selanjutnya terdapat execute door access, selanjutnya terdapat store offline lock dan manual override. Nah, selanjutnya terdapat test planning, di mana tujuan dari test planning ini memastikan kamera mampu menangkap citra, memvalidasi akurasi model, menguji responsivitas ASP32, dan functional event casing. Selanjutnya, perencanaan ini mencakup 3, yaitu test environment, test identification dan kriteria, serta testing methodology. Selanjutnya terdapat test skenario, di mana tes ini tuh mencakup menguji alur presensi, memvalidasi respon sistem, menguji kemampuan sistem dalam pendeteksi penggunaan media, selanjutnya mengevaluasi ketahanan sistem saat koneksi terputus, serta terdapat fitur remote override. Nah, pengolahan dan evaluasi hasil ini itu mencakup matriks performa, evaluasi hasil uji, failure dan recovery, dan risk mitigation. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nalvan Rizal Ismail, 9822303. Oke, untuk di Deliverable 3 ini kami akan berfokus pada penjelasan bagian pengembangan apa saja yang dilakukan, kemudian juga pengujiannya. Oke, udah lebih mendetail untuk bagian komponen ini, komponen di hardware untuk IoT-nya menggunakan apa-apa saja dan spesifikasinya apa saja. Kemudian dari software-nya, setiap subsystem itu menggunakan teks apa aja itu, web front end, mobile app, dan API, IoT gateway sampai terhubung juga ke database-nya. Ini database-nya ada apa aja tabelnya, kemudian juga tabel-tabel utamanya, atribut basis data, atribut kuncinya apa aja, foreign key, primary key, terhubung bagaimana relasinya. Oke, kemudian ada bagian quality control juga, setiap outputnya. Operation and support, strategi gagal sistem, dokumentasi teknis, dan pelatihan pengguna. Nah, ini juga ada balik lagi untuk requirement analisis untuk setiap komponen yang udah lebih didetailkan lagi, fiturnya apa aja, deskripsinya apa aja. Mengingat mitigasi sistem abnormal, nanti dilakukan pengetesan, dan dari risk assessment, dan dari identifikasi risiko, kemudian juga dampak gagal sistem, mitigasi. Nah, ini untuk bagian pengaturan kalau ada perubahan selama proses pengembangan, mana yang harus diutamakan, bagaimana mekanisme rollback dan semacamnya, kemudian juga ada analisis pada dampak perubahan, kemudian ada bentuk formal untuk dokumentasi dan juga persetujuan perubahan. Kita akan milestone.
QA. Oke, ini bagian integrasi dan juga evaluasi dilakukan pengujian. Oke. Nah, untuk pengujiannya itu lingkupnya ada 5 untuk sensor biometrik, pengamatan fisik, kontrol IoT, komunikasi dan edge, backend API, kemudian juga UI. Di skenario-nya, ini untuk indikator target dan juga hasilnya dari semuanya lolos semua. Ini tujuan evaluasi, skenario pengujiannya ada 6. Nah, metode ini pakai unit testing, tujuan pengujian setiap komponen secara terpisah, kemudian juga user testing melibatkan calon pengguna secara langsung menggunakan sistem, khususnya untuk di UI, karena udah bisa dicoba langsung dengan pengguna baru di bagian UI. Ini hasil observasinya, ini ada sedikit dokumentasi untuk Visual Backend API, kemudian juga tabel-tabel halaman web. Ini ada pengujian menggunakan Teachable AI untuk face recognition model. Kemudian ini desain untuk mobile app, lebih high end. Oke, terima kasih. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai hardware dari perangkat IoT sistem Gatekeeper AI. Di sini saya menggunakan kardus ini sebagai simulasi pintu sekaligus jadi wadah untuk sistem IoT-nya. Untuk komponen yang kami gunakan itu antara lain ada ESP32 microcontrollernya. Kemudian di sini ada 8 buah baterai 1,5 volt jadi 12 volt. Kemudian single relay module, solenoid door lock 12 volt, dan juga magnetic sensor read buat baca state pintu. Nah, kemudian untuk komponennya dihubungkan melalui breadboard dan juga kabel-kabel jumper ini yang SP32-nya kemudian disambungkan ke laptop. Nah, jadi di sini cara kerjanya adalah sumber energi baterai menyuplai energi melalui relay module. Relay module ini diatur oleh SP32 yang akan menerima instruksi dari backend sistem Gatekeeper AI. Apabila validasi absensi berhasil, maka dia akan meneruskan arus listrik ke solenoid door lock agar dia bisa membuka kunci. Adapun magnetic read sensor ini untuk mendeteksi state pintu dan juga menambah logika di dalam SP32-nya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi utama yang tergabung dengan IoT, di mana kita bisa melakukan override untuk membuka dan menutup pintu. Yang pertama adalah flow melalui dosen, di mana dosen bebas melakukan buka tutup pintu. Misalnya di sini kita buka pintu, maka sistem akan memberikan request untuk membuka. Lalu bisa dilihat IoT langsung membuka pintunya. Dan setelah jeda 8 detik atau mendekati sensor kurang lebih 1,5 detik, maka solenoid door otomatis tertutup. Misalnya kita contoh lagi, kita untuk buka, maka dia langsung membuka, dan jika kita kunci, dia juga akan kunci. Jadi kita bisa buka lagi. Selanjutnya adalah flow kedua. Flow kedua ini adalah di saat mahasiswa sedang membuka pintu, yang sebenarnya nanti akan dijalankan kepada computing edge pada IoT yang sesungguhnya. Cuma karena keterbatasan dana, kami menaruh model kamera pada PC lokal. Di sini pertama-tama dia akan men-scan wajah. Nah, jadi model akan mendeteksi, lalu mengirimkan confidence bahwa orang tersebut benar. Dan setelah teridentifikasi benar, maka akan mengirimkan komentar untuk membuka pintu. Setelah itu baru mahasiswa bisa dapat masuk ke ruangan dan absensi berubah menjadi attended atau hadir. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan services yang ada pada sistem ini. Jadi sistem kami terbagi menjadi 4 services. Yang pertama adalah free service URL, di mana ini merupakan AI model yang dideploy pada backend. Jadi di sini telah dideploy AI model. Lalu berikutnya adalah next public API based URL. Ini adalah database juga yang dideploy di tempat yang sama di backend di ID Cloud host. Lalu juga ada API proxy target, di mana merupakan target API dari backend itu sendiri. Selanjutnya kita juga melakukan setup untuk IoT gateway yang dijalankan di lokal, dan perlu melakukan setup Cloudflare yang dimana nantinya dari UI akan mengirimkan permintaan untuk membuka, lalu dikirimkan ke backend, dan backend melalui Cloudflare, melalui tunneling akan merubah state lokal yang ada pada laptop, lalu dikirimkan ke ESP32 untuk membuka pintu. Cuman sebelum itu kita harus menjalankan services yang ada di lokal dengan menjalankan filter Gatekeeper IoT Gateway Dev. Nah, setelah berhasil di-build, dia terkoneksi dengan COM9 yang dalam hal ini adalah USB port yang ada di sini. Setelah itu barulah kita bisa mengirimkan permintaan untuk buka dan tutup melalui UI. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.